saya Istighfaratul Aini, NIM 3119050 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang bertema prinsip-prinsip ilmiah dalam penelitian sanad dan matan. Sebelum kita membahas ini, kita harus mengetahui dua poin yang akan kita bahas, yaitu poin yang pertama, bagaimana hadis itu diriwayatkan. Yang kedua, bagaimana periwayatan hadis itu dikritisi. Nah, untuk poin yang kedua ini memiliki 3 metode yang akan kita bahas. Metode yang pertama yaitu metode lanarologis, yang kedua metode induksi, dan yang terakhir metode komparasi. Baik, yang pertama kita akan membahas bagaimana hadis itu diriwayatkan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu hadis itu apa sih? Nah, secara etimologis, hadis itu diartikan sebagai al-khabar atau informasi. Menurut pandangan para ulama hadis, hadis ini diartikan sebagai segala informasi mengenai materi-materi visual ataupun verbal, yaitu mengenai Nabi Muhammad SAW. Pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW, materi-materi seperti verbal, visual itu tidak dapat dikonfirmasikan kepada sumbernya. Mengapa? Karena materi-materi ini sudah menjadi atau sudah dimiliki oleh informasi, atau bisa disebut dengan al-kalam al-khabar. Dalam periwayatan hadis terdapat 3 tahapan awal mula pemakaian sanad oleh para perawi hadis. Yang pertama yaitu bidayah isti'mal al-wahli asani, yaitu sudah berlangsung pada masa sahabat. Yang kedua yaitu ilzam al-wahli zikr asani dihim, yaitu munculnya fitnah atau kekacauan sehingga menyebabkan para ulama itu lebih berhati-hati dalam menerima segala informasi mengenai Nabi. Dan yang ketiga yaitu iltizam al-wah fi zikr asanidihim, yaitu munculnya kebiasaan-kebiasaan bertanya mengenai sanad di kalangan muhaddisun. Selanjutnya kita akan membahas poin yang kedua, yaitu bagaimana periwayatan hadis itu dikritisi. Sebelumnya saya sudah menyampaikan dalam poin ini kita memiliki subpoin lagi. Ada 3, yaitu metode narologis, yang kedua metode induksi, dan yang terakhir metode komparasi. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu metode nalar logis. Nah, sebuah informasi atau kalam al-khabar itu memiliki sebuah hadis yang mempunyai sebuah realita atau valid atau menyalahi realita, fallacious. Nah, jadi salah satu tujuan dan fungsi dari nalar logis ini kita untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menangkap informasi mengenai Nabi. Dalam metode lanarologis kemudian muncul pengelompokan hadis beberapa tingkat kualitas dan kriteria. Yang pertama sahih, kedua hasan, ketiga dhaif, keempat maudhu. Nah, sahih dan hasan ini ditetapkan sebagai deskripsi valid tentang realita kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu dhaif, itu bisa dipertimbangkan diterima jika memang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang terakhir yaitu maudhu, hadis ini ditolak karena tidak sesuai dengan realita kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kriteria-kriteria ini dibangun di atas cara berpikir logis. Nah, berikut adalah 3 kriteria penilaian yang dipertimbangkan atau yang dikembangkan dan dipraktikkan oleh para ulama hadis. Yang pertama yaitu kritik proses transmisi atau bisa disebut dengan naq'al riwayah. Yang kedua yaitu kritik informan atau bisa disebut dengan naq'al ruwah, dan yang terakhir adalah kritik informasi atau bisa disebut dengan naq'al marwiyah. Selanjutnya kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode induksi atau bisa disebut dengan manhaj al-istiqra'. Nah, cara kerja metode ini itu bertolak atas dasar sejumlah fenomena, fakta ataupun data tertentu. Nah, metode ini tidak hanya digunakan dalam analisa sanad, tetapi juga digunakan dalam ketika proses analisa matan. Selanjutnya yaitu metode yang terakhir, yaitu metode komparasi. Nah, metode ini biasanya banyak digunakan oleh para kalangan ulama hadis dalam memproses analisis hadis ataupun matan. Nah, metode ini menerapkan dengan cara membandingkan 2 kesimpulan atau lebih yang diperoleh dari proses induksi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian maupun tutur kata saya kurang berkenan ataupun ada kesalahan yang tidak sesuai dengan materi yang saya sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.